Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2022. Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini ya. Jadi sebentar ya teman-teman. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Death, terus Queen of Swords, 7 pedang, 2 cawan, 8 koin, 5 cawan, Queen of Cups, 3 pedang, The Hierophant, dan terakhir Page of Cups. Terus tema untuk bintang Sagittarius untuk bulan Juni 2022 adalah kartu 7 cawan ya, 7 of Cups. Teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Juni ya. Kita lanjut. Tadi tema untuk bintang Sagittarius, kartunya ini 7 cawan ya. Jadi artinya memang selama bulan Juni nanti sebagian besar dari kalian mungkin masih akan mengalami faktor ketidakjelasan mengenai suatu hal dalam kehidupanmu masing-masing teman-teman ya. Jadi ada sebuah bentuk ketidakjelasan yang akan menghampirimu ketika ingin mengambil sebuah langkah dan keputusan yang penting. Misalnya mungkin ada sebuah ketidakjelasan mengenai soal pekerjaan di kantor ya, bentuk ketidakjelasan mengenai keuangan, mengenai hubungan cinta dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi intinya memang ada sebuah faktor ketidakjelasan yang masih akan terjadi teman-teman ya, selama bulan Juni, yang tentu saja akan menghalangi pikiranmu ya. Jadi aku lihat kalian itu lagi merasa bimbang dan ragu-ragu hatinya ketika ingin menentukan langkah dan keputusan yang penting ya. Jadi apapun itu memang kalau bisa selidiki lebih mendalam, jangan terburu-buru, lakukan pertimbangan yang lebih maksimal kembali. Soalnya kenapa? Di bawahnya ada kartu Temperance ya. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius di sini. Kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi artinya memang selama bulan Juni kalian tuh lagi butuh pertimbangan yang sangat mendalam, tidak ingin terburu-buru ketika ingin mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan yang masih akan terjadi. Jadi memang kalian tuh lagi mencoba untuk mengambil keputusan dengan kartu Temperance, akan tetapi semuanya akan dipertimbangkan dengan semaksimal mungkin. Misalnya mungkin di sini kalian tuh akan mempertimbangkan pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting, sangat disarankan untuk tidak terburu-buru ya, apalagi dengan kombinasi kedua kartu ini. Soalnya memang aku lihat ada faktor ketidakjelasan yang masih akan menghalangi keputusan yang ingin kamu ambil Sagittarius selama bulan Juni nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu 5 pedang dan Knight of Cups. Jadi mungkin ceritanya beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja melewati sebuah kesulitan ya, ataupun rintangan dalam kehidupanmu masing-masing. 5 pedang, kartu ini melambangkan kesulitan dan rintangan. Misalnya mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mencari kerja, kesulitan untuk berbicara dengan seseorang ya, kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk memperbaiki keuangan, dan sebagainya. Jadi ada bentuk kesulitan yang yang telah terjadi selama ini, yang telah menghalangi usahamu untuk bergerak maju. Akan tetapi lihat di sampingnya ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya selama ini kalian tuh lagi mencoba untuk menggunakan feeling dan intuisimu sendiri ketika ingin menyelesaikan kesulitan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi memang ini sudah kalian lakukan Sagittarius akhir-akhir ini. Jadi intinya dengan kartu 7 cawan sebagai tema utama ya, bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti memang masih ada bentuk ketidakjelasan yang akan terjadi dalam kehidupanmu masing-masing. Tentu saja hal tersebut nantinya akan menimbulkan membuat dirimu itu merasa bimbang dan ragu-ragu ketika ingin menentukan langkah dan keputusan yang terbaik ya. Jadi apapun itu memang usahakan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Terus kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi ceritanya memang di minggu pertama nanti teman-teman, beberapa dari kalian lagi mencoba untuk melakukan perubahan yang cukup penting dalam kehidupanmu masing-masing. Tentu saja ke arah yang lebih baik ya.
Jadi kalian itu lagi mencoba untuk berubah ceritanya di minggu pertama. Misalnya mungkin lagi mengubah cara ketika berkomunikasi dengan seseorang, ya, mengubah cara ketika mencari uang, mengubah cara ketika ingin menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Jadi ada bentuk perubahan penting yang ingin kamu lakukan Scorpio di awal bulan di minggu pertama, ya. Oke. Terus sebagai tantangannya ada kartu Queen of Swords. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius. Oke, jadi sebagai tantanganmu ini kartunya teman-teman, Queen of Swords. Jadi artinya selama bulan Juni kalian tuh ditantang untuk apa? Untuk menggunakan cara-cara yang lebih pintar, lebih cerdas ketika ingin menyelesaikan masalah ataupun ketika ingin mencapai tujuanmu masing-masing. Soalnya kartu ini melambangkan orang yang inteleknya luar biasa tajam, sangat cerdas sekali. Jadi kamu tuh diminta seperti itu, diminta untuk menggunakan kecerdasan yang kamu miliki untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan selama ini, teman-teman, selama bulan Juni, ya. Oke, terus ada foundation, ada kartu 7 pedang. Jadi artinya di masa lalu beberapa dari kalian mungkin telah mencoba untuk menjalankan sebuah bentuk rencana 7 pedang ini. Mungkin ada rencana tertentu yang telah kalian coba lakukan, misalnya mungkin rencana untuk menyelesaikan masalah ataupun rencana untuk mencapai tujuan dan target tertentu. Ini sudah kamu lakukan Scorpio di masa lalu, ya. Oke, terus at the recent past ada kartu 2 cawan, 2 of cups. Jadi artinya di bulan Mei kemarin beberapa dari kalian lagi fokus ke dalam bentuk hubungan. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin menjaga hubungan dengan seseorang, ya, memperbaiki hubungan, mendekati seseorang dan lain sebagainya. Terus bagian lain mungkin di sini kalian tuh lebih terbuka ceritanya, ya, Scorpio selama bulan Mei. Kalian tuh lebih terbuka, lagi ingin membuka dirimu untuk orang lain, mungkin dikarenakan kalian itu lagi siap untuk membahas, berdiskusi dengan seseorang yang ada di sekitarmu, ya. Mungkin di sini kalian itu lagi mencari dukungan dan bantuan dari orang tersebut selama bulan Mei kemarin, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Juni. Di sini ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ceritanya memang selama bulan Juni kalian tuh lagi fokus untuk kerja keras Scorpio. Ya, misalnya mungkin lagi kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk menyelesaikan masalah, ya, kerja keras untuk mendekati orang yang kamu sukai dan lain-lain. Jadi ceritanya kalian tuh lebih fokus untuk kerja keras maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik selama bulan Juni, ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu 5 cawan. Jadi hati-hati, beberapa dari kalian di minggu kedua nanti mungkin agak sedikit down perasaannya. Mungkin di sini kalian tuh lagi kurang pede untuk melangkah maju. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan yang mungkin akan kamu lihat langsung dengan kartu 7 cawan sebagai tema utama. Mungkin ketidakjelasan tersebut mungkin akan terjadi di minggu kedua yang nantinya akan membuat dirimu tuh kurang pede untuk melangkah maju, untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, ya. Jadi memang perlu untuk lebih optimis kembali, ya. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Jadi ceritanya teman-teman di minggu ketiga intuisimu tiba-tiba lebih tajam, yang tentu saja bisa kamu gunakan untuk memprediksi kira-kira hasilnya seperti apa, keputusan apa yang perlu diambil dan lain sebagainya. Jadi bagi kalian yang lagi ragu-ragu, soalnya tema utamamu 7 cawan, ya. Ingat ada bentuk ketidakjelasan. Jadi bagi kalian yang lagi ragu-ragu, yang mengalami ketidakjelasan tersebut, silakan gunakan saja intuisimu. Soalnya intuisimu tiba-tiba lebih tajam di minggu ketiga. Kartu ini melambangkan orang yang intuisinya sangat baik, sangat tajam, ya. Jadi tinggal digunakan saja teman-teman ketika ingin mengambil langkah dan keputusan yang penting, terutama di minggu ketiga, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kartu 3 pedang. Jadi artinya selama bulan Juni nanti orang lain akan menilaimu terlalu gampang, frustasi dan kecewa. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain terhadap dirimu. Jadi belum tentu benar demikian. Jadi orang lain dari luar akan menilaimu seperti itu Scorpio. Menilaimu terlalu gampang frustasi. Ya, selalu frustasi, selalu kecewa. Seperti itu. Ini hanyalah penilaian orang kepada dirimu selama bulan Juni, ya. Oke, terus di sini juga ada kartu The Hierophant. Jadi artinya selama bulan Juni ini harapan utamamu, ya. Jadi kalian tuh punya harapan untuk apa? Untuk lebih disiplin. Soalnya kartu ini melambangkan aturan dan disiplin. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk lebih disiplin ketika ingin menjalankan tujuan dan target tertentu, ya, Sagittarius. Oke.
Dan terakhir, di minggu keempat ada kartu Page of Cups. Jadi artinya di minggu keempat kalian tuh tiba-tiba ingin menggunakan feeling dan intuisimu sendiri ketika ingin mengambil keputusan tertentu. Hampir sama dengan kartu Queen of Cups di minggu ketiga. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk tiba-tiba ingin mendengarkan isi hatimu sendiri ketika ingin bergerak maju ke depan. Ya, oke. Kita ulangi sekali lagi. Jadi minggu pertama ada perubahan penting yang akan kamu coba lakukan, kartu Death. Ya, terus di minggu kedua aku lihat perasaanmu tuh mungkin lagi down, lagi kurang pede untuk melangkah maju. Jadi hati-hati ya. Di minggu ketiga gunakan intuisimu. Soalnya di sini intuisimu tiba-tiba lebih tajam, Sagittarius. Dan terakhir di minggu keempat hampir sama. Mungkin di sini kalian tuh tiba-tiba terinspirasi, tiba-tiba ingin menggunakan feeling dan intuisimu sendiri ketika ingin melangkah maju ke depan. Hampir sama dengan kartu Queen of Cups di minggu ketiga. Jadi dan tenang saja dengan kartu 7 cawan sebagai tema utama. Memang untuk bulan Juni ada semacam faktor ketidakjelasan. Akan tetapi ingat, kartu ini juga melambangkan opsi dan pilihan baru. Jadi memang ada sebuah pilihan baru yang tiba-tiba akan tersedia di hadapanmu, Sagittarius, yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Ya, jadi sebentar, teman-teman. Oke. Yang pertama ada kartu ini Queen of Cups. Oke, sampai muncul 2 kali di kartunya. Dan satunya lagi ini The Lovers. Oke, cukup menarik ya. Jadi ada yang lagi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini di sini ya, The Lovers. Jadi untuk segi percintaan, Sagittarius, aku lihat memang selama bulan Juni, sebagian besar dari kalian tiba-tiba intuisinya luar biasa tajam. Ya, sampai muncul 2 kali loh kartunya di sini ya. Terutama di minggu ketiga, Queen of Cups. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single ya. Di sini untuk bulan Juni kalian tuh tiba-tiba intuisinya bekerja dengan sangat aktif. Jadi tinggal digunakan saja, teman-teman. Jadi gunakan saja intuisimu sendiri, isi hatimu sendiri ketika ingin memprediksi kira-kira orang tersebut punya perasaan kepada dirimu apa enggak. Jadi bagi kalian yang lagi ragu-ragu, tenang saja, gunakan intuisimu sendiri untuk memprediksi hasilnya seperti apa. Kira-kira harus lanjut apa enggak, maju PDKT apa enggak. Jadi semuanya bisa kamu tebak-tebak sendiri dengan kartu Queen of Cups. Soalnya tema utamamu kartunya 7 cawan loh. Jadi artinya untuk bulan Juni memang ada faktor ketidakjelasan dalam hubungan cinta dengan orang yang kamu sukai selama ini. Soalnya pikiranmu tuh belum bisa melihat dengan jelas mengenai kepastian dan kejelasan dari dia selama ini ya. Jadi tenang saja, gunakan saja intuisimu, teman-teman, dengan kartu Queen of Cups. Oke, terus bagian lagi couple hampir sama. Untuk bulan Juni sepertinya intuisimu tiba-tiba lebih aktif, lebih tajam, yang bisa kamu gunakan untuk memprediksi kira-kira pasangan itu tuh masih mencintai dirimu apa enggak. Keputusan seperti apa yang perlu diambil ke depannya mengenai kelanjutan hubungan di antara kalian berdua. Dan lihat, di sampingnya ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi bagian lagi couple, ceritanya memang kalian itu akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan penting dalam bulan Juni nanti ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan, hati-hati. Soalnya tema utamamu kartunya 7 cawan. Ya, kartunya melambangkan bentuk ketidakjelasan. Masih ada faktor ketidakjelasan yang akan datang menghampirimu ketika ingin melakukan keputusan yang penting dalam hubungan cinta dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oleh sebab itu, teman-teman gunakan saja feeling dan intuisimu, Queen of Cups, untuk memprediksi kira-kira keputusan seperti apa yang perlu diambil untuk menjaga dan memperbaiki hubungan cinta tersebut bersama dengan pasanganmu masing-masing. Ya, oke, teman-teman, kasih segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.